warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Agile to Employee. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sahnaz Alamnasa dengan NIM 34111910925. Saya berasal dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Sains dan Informatika, jurusan Informatika. Di sini saya akan membahas mengenai Agile to Employees, tapi sebelumnya saya akan mengingatkan sedikit dulu mengenai apa itu Agile secara ringkas, serta manfaatnya. Jadi, prinsip dari Agile itu sendiri adalah fleksibilitas pada setiap perubahan, dan manfaatnya dengan menggunakan metode Agile ini tidak hanya pada tim developer aja, tapi juga dirasakan oleh klien, vendor, serta manajer. User sendiri dapat memberi feedback serta agar bisa mendapatkan ataupun mengurangi fitur pada aplikasi sebelum benar-benar dirilis ke publik. Lalu manfaat dari pihak manajer bisa mengkontrol kerja dari setiap tim secara lebih baik lagi. Lalu dari segi vendor mereka ini bisa mengurangi adanya pemborosan biaya dan bisa lebih fokus dalam meningkatkan efisiensi dan juga menggunakan fitur aplikasi. Lalu dari sisi developer itu sendiri adalah dapat meningkatkan produktivitas dari setiap departemennya. Kenapa? Karena tim itu tidak perlu menunggu tim lain untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi mereka bisa mengerjakan tugas itu secara bersamaan. Jadi dapat lebih untuk mengefisienkan mengenai waktu. Selanjutnya, ini ada 12 prinsip Agile. Yang pertama itu satisfying customer, yang kedua working software, yang ketiga welcome change, yang keempat trust and support, yang kelima ada self-organizing team, yang keenam continuous intention, yang ketujuh work together, yang kedelapan face-to-face conversation, yang kesembilan maintain simplicity, yang ke-10 deliver frequently, yang ke-11 ada sustainable development, dan yang ke-12 yang terakhir ada feedback and adjust. Ada 3 Agile principles. Yang pertama benefit to customer, yang kedua benefit to management atau shareholders, yang ketiga itu ada benefit to employee. Yang akan saya bahas di video kali ini adalah benefit to employee. Langsung aja kita masuk ke materi benefit to employee. Benefit to employee ini memiliki 6 poin. Yang pertama ada motivate individual. Nah, memotivasi orang itu sangat membantu dalam mengerjakan proyek Agile dengan cara paling produktif dan hemat biaya. Jadi pengetahuan saja tidak cukup untuk membuat tim menjadi sukses. Anggota tim juga harus saling termotivasi dan membantu. Tidak hanya tim dan proyek saja yang berhasil, tetapi juga secara organisasi, secara keseluruhan. Jika tim termotivasi, maka mereka akan mampu untuk lebih mengeksplorasi mengenai bidang keahliannya, atau mungkin bisa jadi ke bidang keahlian yang lain. Lalu yang kedua ada working together daily. Nah, ini tuh penting untuk terus berkomunikasi dengan user. Karena bagaimanapun produk yang akan dibuat oleh tim developer ini diperuntukkan bagi user sendiri. Jadi jika
developer sering bertanya atau berkomunikasi kepada user, maka lebih mudah juga untuk mengetahui apa yang user butuhkan pada aplikasinya. Lalu yang ketiga ada face-to-face communication. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan melalui tulisan. Maka dari itu, komunikasi antar muka memudahkan user untuk menyampaikan keinginannya. Jadi, tidak semua user yang bisa menyampaikan melalui tulisan. Karena biasanya untuk menjelaskan tentang suatu hal itu lebih nyaman dengan face to face atau antar muka atau berkomunikasi secara langsung. Yang keempat ada self-organizing team. Nah, jadi setiap developer itu wajib bertanggung jawab kepada pekerjaannya masing-masing. Kenapa? Karena itu berguna untuk memudahkan kerjasama dalam tim. Jadi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada. Lalu selanjutnya ada reflect and adjust. Nah, refleksi dapat membantu untuk melakukan penyesuaian pada bagaimana rencana yang akan dilakukan ke depannya. Dalam development, sebuah produk diinginkan oleh user. Lalu yang keenam, yang terakhir ada sustainable change. Nah, dengan terus mengupdate produk dan memberikan perubahan-perubahan terbaru kepada user, maka tim developer akan mendapatkan feedback yang baik dari user. Dan user juga dapat mengetahui sudah sampai mana produk itu dibuat atau dikerjakan oleh tim developer. Baik, sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.